Baik, di sini saya akan membuat video tutorial dari hasil proyek saya, di mana judul yang saya ambil itu adalah pemetaan indeks kualitas udara berbasis sistem informasi geografis atau SIG di wilayah Jakarta Selatan menggunakan ArcGIS dan dengan integrasi data vektor dan juga raster. Untuk data vektornya sendiri itu saya ambil dari lapak GIS, yaitu wilayah kota Jakarta Selatan, dan untuk data raster itu saya ambil dari GEE dengan empat parameter yang saya pilih itu ada CO, HCHO, NO2, dan juga SO2. Setelah kita mempunyai datanya, kita akan masuk ke tutorialnya. Yang pertama itu kita akan mengklik tanda ini teman-teman untuk menambahkan semua parameter atau data yang kita butuhkan. Yang pertama itu kita akan menambahkan eh, administrasi kecamatannya, kita tambahkan ini dia. Selanjutnya kita akan tambahkan 4 parameter atau data rasternya. Kita klik semua, kita tambahkan. Oke, setelah ini kita akan mengklip atau menyesuaikan data raster kita sesuai dengan data administrasi atau SHP-nya, yaitu dengan menggunakan extra by max. Ini teman-teman, ini adalah tampilannya. Sekarang kita akan memasukkan per parameter. Untuk ini di bagian tengah kita akan memilih bagian administrasi kecamatannya, dan untuk ini kita akan membuat namanya itu clip CO. Oke, kita oke kan. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah muncul di table of context, berarti berhasil. Dan ini kita akan lanjutkan untuk membuat ke semua parameternya, yaitu ada HCHO, NO2, dan juga SO2. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan keempat parameternya, yaitu sudah tampil untuk klip CO, klip HCHO, klip NO2, dan juga SO2. Selanjutnya, setelah disesuaikan, mungkin kita akan menghilangkan atau menyembunyikan yang tidak diperlukan ya teman-teman. Kita hanya akan menampilkan yang akan kita kerjakan. Ini dia hasil dari klipnya atau extra baymaxnya. Oke, ini dia. Selanjutnya itu kita akan menormalisasinya karena ini mempunyai satuan yang berbeda-beda setiap parameternya. Jadi kita akan menormalisasinya menggunakan raster kalkulator. Sebentar ya teman-teman. Raster. Ini dia, penggunaan raster kalkulator ini mempunyai eh, oke, untuk rumus raster kalkulatornya ini teman-teman, saya menggunakan mana yang akan saya data yang saya perlukan itu dikurang dengan data minimumnya, dan juga dibagi dengan data maksimumnya dikurang data minimumnya. Nah, di sini untuk CO sudah saya buat di Word untuk memudahkan saya, jadi tinggal disalin teman-teman. Oke, untuk namanya sendiri kita akan membuat normalisasi CO. Oke, kita oke kan. Oke, tinggal kita klik oke, dan kita tunggu prosesnya. Oke, dan berhasil, raster kalkulator berhasil. Ini sudah tampil di table of context. Selanjutnya kita akan buat dengan 4 parameter lainnya. Kita klik raster kalkulator, lalu kita pilih untuk HCHO, kita salin teman-teman. Lalu kita akan simpan dengan
normalisasi HCHO. Kita klik OK, kita tunggu, dan berhasil. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat atau menormalisasikan semuanya, yaitu ada normalisasi. Kita akan perbesar terlebih dahulu. Normalisasi CO, HCHO, NO2, dan juga SO2. Selanjutnya setelah kita normalisasi, kita akan gabungkan atau kita akan overlaykan, itu menggunakan raster kalkulator juga teman-teman. Dengan rumus itu kita jumlahkan semua dan dibagikan dengan jumlah yang kita mau. Contohnya itu CO2 ditambah CO ditambah HCHO, lalu ditambah dengan NO2, ditambah dengan, ini double klik saja ya teman-teman, langsung dia tampil nanti. Oke, kita klik tutup kurung, dibagi 4 karena ada 4 parameter. Kita akan buat di sini normalisasi karena ini adalah hasil gabungannya, berarti ini akan menjadi indeks kualitas udaranya. Jadi kita buat IKU itu indeks kualitas udara, kita simpan, kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah tampil teman-teman, hasil overlay atau satuan dari keempat parameter tersebut. Selanjutnya setelah ini kita akan masuk ke raster to point. Kita akan mengubahnya menjadi bentuk point. Kita pilih raster to point. Ini adalah tampilannya. Lalu kita masukkan satu-satu juga teman-teman hasil normalisasinya. Kita akan buat namanya raster to point CO. Kita tunggu. Oke, berhasil, dan kita akan buat ini ke semua ditambah dengan hasil overlay atau satuan dari keempat parameter tadi atau IKU tadi. Kita tambahkan HCHO, kita ganti namanya jadi HCHO, kita klik OK. Oke, berhasil. Kita lanjutkan lagi, kita masukkan NO, kita ganti namanya NO2, kita klik OK. Oke, berhasil. Kita buat untuk SO2, kita klik OK, kita tunggu, dan berhasil. Yang terakhir kita tambahkan hasil yang kita satukan tadi atau overlaynya. Kita buat raster to point IKU, kita klik OK. Oke, ini hasilnya teman-teman. Ini dia. Setelah itu kita akan masuk ke IDW. Kita pilih yang kedua. Terus kita masukkan dari hasil raster to point tadi satu persatu. Oke, yang di bagian civilly-nya ini kita akan ganti teman-teman, itu jadi grid code. Untuk namanya kita ubah jadi IDWCO. Lalu kita akan pilih di bagian ini teman-teman, kita klik, kita masuk ke processing. Untuk ini kita akan pilih Semlayer Administration, lalu kita juga pilih Raster Analysis, kita masuk ke bagian yang max-nya, kita pilih juga administrasi, lalu klik OK, kita tunggu hasilnya. Ini dia, ini hasil IDW dari CO, dan kita buat untuk semua parameter lainnya. HCAO kita masukkan,
Sama juga teman-teman, prosesnya kita ubah jadi grid code, kita HCHO, lalu masuk ke bagian ini, kita tekan, pilih yang bagian ini, default, administrasi, lalu kita pilih raster analis, kita masuk pada bagian max-nya, lalu pilih yang administrasi juga, klik OK, klik OK. Kita akan tunggu prosesnya. Oke, berhasil. Kita lanjut sampai ke semua parameter lainnya, yaitu ada NO, SO2, dan juga IKU. Oke, di sini sudah selesai saya buatkan untuk semuanya. Kalau teman-teman nanya kenapa yang saya tunjukkan hanya beberapa proses untuk parameternya saja, itu dikarenakan waktu ya teman-teman. Karena prosesnya sama saja, tidak ada yang berbeda, hanya memasukkan satuan parameternya, lalu akan muncul hasil IDW-nya yang sama. Karena prosesnya sama, makanya saya buat untuk hanya dua parameter saja. Dan ini setelah hasil IDW-nya, yaitu ada IKU, SO2, NO2, HCHO, dan juga CO. Nah, selanjutnya setelah IDW, kita akan masuk sekarang itu ke raster to polygon, yaitu mengubahnya ke data polygon. Nah, ini dia raster to polygon. Di sini kita masukkan lagi untuk hasil IDW-nya per parameter juga teman-teman. Maaf teman-teman, ternyata sebelum ini kita masuk ke reklasifi dulu, dimana reklasifi itu untuk mengkelaskan sesuai yang kita mau gitu. Contohnya kan ini ada banyak teman-teman, ada beberapa kelas. Jadi di reklasifi itu, reklasifi kita akan membuat kelasnya sesuai yang kita mau atau sesuai dengan pemetaan kita. Kita buat reklasifi. Nah, ini dia bagian ini. Kita klik, baru kita masukkan IDW-nya tadi teman-teman. Di sini baru kita masukkan IDW-nya. Nah, baru bisa. Yang tadi itu tidak bisa karena memang belum ke situ. Sekarang kita pilih yang 5 karena saya akan membuat kelasnya itu menjadi 5. Lalu ini kita ubah jadi manual. Karena untuk hasil pemetaan untuk CO teman-teman, sekarang kita akan masuk ke HCHO. Kita buka yang klik kanan properti, kita akan pilih yang simbologi, klik yang kategoris, terus kita ubah value-nya jadi keterangan yang udah kita buat. Klik ini teman-teman, terus kita pilih yang tambahkan value-nya, terus kita pilih warna yang kita mau. Untuk HCHO kita gunakan biru saja teman-teman. Oke, kita klik oke. Ini dia hasilnya dari peta HCHO. Selanjutnya itu untuk NO2 jaksel, kita pilih sama, klik kanan properti, lalu kita akan masuk simbologi, kategori, pilih yang keterangan, terus ini kita tambahkan value-nya, terus kita masukkan yang warna ini saja teman-teman, yang ada warna ungu. Oke teman-teman, untuk ini kita pilih yang ini saja, atau pokoknya teman-teman bisa pilih dari yang color mau pilih untuk pilihan dari warnanya mau yang mana. Ini fotonya agak gelap ya teman-teman.
Mungkin kita pilih ini saja. Oke, lagi kita klik, oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Warnanya agak keterangan ya. Oke, jadinya kita pilih sini aja ya teman-teman. Lebih baik ya kita pilih yang ini aja teman-teman. Atau selanjutnya yang SO2, itu kita akan klik kanan, klik properti, simbologi, kategoris. Ini yang kita pilih, tambahkan yang tadi. Warnanya sekarang itu kita pilih biru kemerah saja teman-teman. Langsung klik OK. Ini dia jadi hasilnya. Nah, selanjutnya untuk indeks kualitas udara, kita klik kanan, properti, simbologi, kita masukkan kategori, kita pilih yang ini, tambahkan value yang sudah kita buat tadi, terus kita buat yang hijau kemerah saja teman-teman, klik OK, dan ini dia hasilnya. Oke, jadi setelah ini teman-teman, yang harus kita buat itu, kita akan membuat layoutnya, tapi karena ini itu masih sangatlah kosong ya teman-teman, maksudnya pemetaannya masih bisa kita perbaiki atau kita buat lebih cantik lagi. Kita pindahkan dulu ini ya teman-teman. Kita pindahkan dulu cluster to point ini. Oh ya, kita klik ini dulu. Nah, baru juga bisa. Kita buat dia yang paling bawah ya teman-teman. Di sini saja. Oke. Mau kita tambahkan itu atau kita naikkan itu, yang pertama adalah administrasinya. Kita buat ini di urutan pertama. Oke, ini dia. Kita ulang lagi ya teman-teman. Sampai dia ada di urutan yang pertama. Oke, ini dia. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan atribut lainnya supaya dia lebih bagus. Jadi kita akan tambahkan itu bangunan, kita tambahkan bangunan AR, kita tambahkan juga untuk bangunan PT, kita tambahkan juga untuk batas wilayahnya, batas wilayah jalan. Lalu kita masukkan juga industri, kita cari industri teman-teman, ini industri air terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan juga industri industri PT. Oke, setelah semua teman-teman, ini adalah hasilnya. Tapi ini kurang bagus kan teman-teman, jadi kita akan mengeditnya. Contohnya ini batas wilayahnya kita akan buat jadi warna abu-abu. Kita seperti ini teman-teman warnanya. Atau mungkin kalau ini keterangan di teman-teman bisa ganti lagi, pilih yang ini, kita buat yang ini, klik OK. Ini dia, ini hasilnya. Lalu yang untuk bangunan ini sendiri, dia akan buat warna netral teman-teman.
mungkin warna ini aja, terus kita ubah outline-nya itu no color, kita klik OK. Nah ini jadi makin warnanya cuman gini kan teman-teman. Terus karena dia agak sedikit ukurannya agak berlebihan ya teman-teman, jadi kita akan main dia ukurannya, kita buat kurangi jadi 2 saja teman-teman. Oke, berkurang kan teman-teman, ini jauh lebih baik. Terus untuk bangunan airnya ini kita akan klik, warnanya sebenarnya sudah bagus, cuman outline-nya dia yang membuat hitam karena kita pilih yang warna hitam. Kita buat no color saja teman-teman. Oke, ini dia sudah lebih baik. Lalu kita juga klik yang administrasi tadi. Nah untuk administrasinya ini kita pilih yang, maaf teman-teman, bukan properti tapi kita klik, kita buat dia jadi no color, jadi dia tidak berwarna, tapi kita buat akan outline-nya itu warna hitam supaya menunjukkan batas wilayah per kecamatannya. Kita buat ukuran dari outline-nya itu, kita coba 2 ya teman-teman. Nah ini dia, mungkin yang di bagian administrasi ini karena kurang jelas ya teman-teman, masih kurang bagus menurut aku, kita akan tambahi jadi 2. Sebentar teman-teman, color ya bagus ya teman-teman. Lebih aneh lagi, kita coba buat yang ke 1. Ini lebih baik teman-teman. Oke, ini sudah jadi teman-teman petanya. Selanjutnya kita akan membuat layoutnya, yaitu untuk layout kita pilih yang ini, tekan yang ini teman-teman. Oke, sudah jadi. Terus kita pilih yang file, kita pilih yang bagian itu, terus kita pilih untuk ukuran petanya yang kita mau itu kita buat A4 saja. Lalu buat landscape, ini sesuai dengan kemauan teman-teman saja. Nah ini dia, tinggal kita edit sesuai dengan PT atau ukuran yang kita mau. Nah, ini dia. Untuk petanya sendiri teman-teman bisa kita berusaha menggunakan ini. Oke, sedikit perusahaan kita perkecil. Nah ini dia sudah bagus, kita baguskan untuk, oke, sudah lebih baik. Lalu kita akan klik bagian yang ini teman-teman, lalu kita tambahkan seperti ini. Oke, mungkin ini bisa diatur lagi ya teman-teman sesuai dengan kemauan. Kayak gini ini terlalu sedikit, kita turunkan lagi. Ini sudah bagus. Terus kita bisa klik kanan, pilih yang order ini, terus pilih bagian yang send backward. Nah ini sudah tampil. Terus untuk bagian yang ini kita klik properti,
Kita pilih yang bagian frame, properti, kita pilih bagian frame, terus yang backgroundnya kita pilih warnanya jadi hollow atau putih teman-teman. Terus kita pilih warnanya putih, lalu kita klik OK. Nah, dia sudah jadi putih kan teman-teman. Terus kita akan edit lagi atau perkecil supaya backgroundnya nampak. Oke, ini lebih baik. Habis itu kita pilih yang bagian tadi lagi. Kita pilih di samping ini teman-teman, untuk membuat legendanya dan petunjuk petanya. Setelah ini kita pilih yang insert teman-teman, bagian teks, lalu kita ketikkan indeks atau judul peta kita. Mungkin kita akan menggunakan huruf besar semua ya teman-teman. Indeks kualitas udara wilayah Jakarta Selatan. Kita atur, lalu perbesar ukurannya, kita pilih yang 12. Kita buat bold. Kita perbesar masih bisa lagi teman-teman. Nah, ini kayaknya lebih baik di ukuran 14. Lalu kita klik lagi bagian yang ini teman-teman, tapi pilih yang bagian line, garis. Jadi kita akan membuat garisnya. Kita buat garis lurus, atur sampai lurus ya teman-teman. Habis itu ini sudah jadi untuk garisnya. Selanjutnya itu kita akan pilih insert, lalu north overlay, terus kita pilih bagian yang kita mau saja teman-teman. Contohnya ini, saya mau yang ini, saya klik OK, terus tampil. Setelah ini kita pindahkan. Kita perbesar sedikit, sedikit lagi. Oke, segini lebih baik. Terus kita pilih lagi di bagian color text, kita pilih yang ini teman-teman. Dia langsung nanti menyesuaikan dengan skala yang kita pilih. Contohnya ini 1:100.000, itu karena saya otomatis sesuai dengan ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita pilih lagi insert yang skala bar, kita pilih yang ini, kita klik OK. Lalu kita buat ke sini, kita masuk ke properti dulu teman-teman. Bagian ini kita masuk ke bagian scales dan image. Sini kita pilih 3 saja teman-teman, terus kita ubah dia jadi meter.
kita klik OK. Oke, ini dia. Habis itu kita akan buat garis lagi teman-teman. Sama saja caranya. Kita buat garisnya lurus, kita klik. Oke, jadi selanjutnya itu kita akan masuk lagi ke insert di bagian yang legend. Ini sudah masuk teman-teman. Kita pilih yang next, 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 next. Nah, ini sudah tampil legendnya, tapi yang kita mau tampilkan itu kita buat satu saja ya teman-teman, cuman indeks kualitas udara saja. Dan ini dia, kita buat ke samping. Oke, terus kita tarik lagi garis teman-teman. Untuk di bawah kita buat itu untuk namanya sama garis lurus sampai lurus ya teman-teman. Oke, setelah dibuat garisnya, kita akan masuk ke insert lagi teman-teman, bagian teks, insert bagian teks, media teks, kita dibuat oleh, ini optional ya teman-teman. Ini sudah ada teks yang tadi teman-teman, tinggal double klik. Oke, kita pilih atau kita buat nama masing-masing teman sesuai saja. Link C. Oke, mungkin kita akan perbesar buat jadi 12. Ini juga kita buat jadi 12. Oke, dan ini dia hasilnya teman-teman. Supaya dia sama dengan petanya, nanti kita akan ubah. Klik kanan, properti, warnanya kita pilih putih ya teman-teman, putih. Ini dia, putih juga. Oke. Nah, ini lebih baik. Inilah hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman mau pilih yang indeks kualitas udara, ini akan dimunculkan. Tapi kalau teman-teman mau lihat pemetaan satu persatu parameternya juga bisa dari sini teman-teman. Tapi mungkin ini lebih baik kalau bisa kita tambahkan nama per wilayahnya atau nama per kecamatannya itu dari label teman-teman. Pilih saja di sini bagian ini. Yang kedua itu bagian dari kecamatan, lalu kita pilih ukurannya, kita akan buat 14. Klik juga dia yang bold, kita klik OK. Kita pilih yang ini. Oke, jadi untuk wilayahnya sudah nampak nama-namanya begitu ya teman-teman. Jadi tinggal klik-klik saja. Contohnya kita ingin menunjukkan peta indeks kualitas udara, ini adalah hasilnya.
dimana dari yang hijau itu menandakan sehat atau baik, hijau muda itu sedang, kuning itu menunjukkan cukup buruk, orange itu menunjukkan tidak sehat, dan yang merah menunjukkan bahwa indeks kualitas udara Jakarta Selatan itu telah berbahaya. Mungkin segini saja video yang bisa saya berikan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jadi setelah hasil IDW-nya telah jadi, ini adalah hasil yang sudah saya buat, yaitu ada IDW CO, HCHO, NO2, SO2, dan juga IKO. Selanjutnya itu kita akan masuk ke reclassify atau membuat kelasnya teman-teman, yaitu kita buat reclassify. Oke, kita masuk ke bagian ini teman-teman, terus kita klik. Oke, ini adalah tampilannya. Terus kita masukkan hasil IDW-nya teman-teman. Contohnya IDW CO. Nah, tapi di bagian classify ini kita akan pilih 5 saja teman-teman. Karena yang kita butuhkan ada 5. Bagian menu. Terus kita klik OK. Nah, kita klik OK teman-teman. Dan ini adalah hasilnya, di mana dia jadi 5 kelas dibagi dengan dari warnanya. Dan ini saya akan buat ke semuanya, itu sudah ada. Ini dia datanya, itu ada untuk COH, CaO, NO2, SO2, dan IKO. Ini aja petanya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kita sudah reclassify atau membuat kelasnya, kita akan ke poligon. Oke, kita klik. Maaf teman-teman, tapi restart to polygon. Terus to polygon. Oke, nah ini dia, kita pilih teman-teman. Terus kita masukkan di sini hasil dari reclassify-nya ke input raster. Terus kita ubah namanya sesuai yang kita mau. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari poligonnya, dan ini saya buat sama ke semua parameter, itu ada poligon HCHO, NO2, SO, dan juga IKO. Ini adalah hasil raster to polygonnya. Setelah sudah jadi ke raster to polygon, selanjutnya kita itu akan masuk ke dissolve. Di bagian dissolve ini kita masukkan dari hasil poligonnya, lalu kita buat namanya, kita klik grid code, lalu kita klik yang bagian OK. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari dissolve-nya, dimana saya buat namanya itu jadi CO Jaksel, HCHO Jaksel, NO2 Jaksel, SO2 Jaksel, dan juga indeks kualitas udara. Selanjutnya itu, setelah itu kita akan klik kanan teman-teman, klik kanan semuanya. Oke, kita klik kanan dulu. Nah, CO Jaksel ini, terus kita open attribute table teman-teman. Nah, di sini sebenarnya saya sudah tambahkan keterangannya, tapi untuk tutorial ini itu teman-teman hanya akan menekan table option ini, terus buat tambahkan kolom, terus teman-teman tinggal hanya mengisi apapun yang ingin teman buat jadi judulnya. Contoh saya buat itu keterangan, dan itu sudah nambah. Terus di sini kita pilih yang bagian teks, lalu kita oke kan. Cuman ini nggak bisa karena saya nggak buat namanya, jadi kita oke kan nanti itu teman-teman, maka dia akan muncul di kolom keterangan ini. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang editor, start editing. Jadi dia pilih yang data mau teman-teman edit, kan contohnya kita CO Jaksel nih, jadi pilih CO Jaksel, baru klik OK. Jadi dia udah bisa dieditin teman-teman, contohnya ini. Nah, bisa diedit kan teman-teman, ini tinggal diisi saja. Isi keterangannya ini dari mana? Dari yang tadi saya bilang di klasifikasinya itu ada dibagi 5 kan teman-teman. Nah, dibagi 5 itu
kita bagilah dari yang nilai terendah sampai nilai tertingginya. Inilah hasilnya dari pembagian kelasnya. Tapi supaya teman-teman lebih mudah seperti saya, itu sudah saya buat di Word, jadi tinggal hanya mensalin saja, tinggal salin inilah hasilnya, terus kita klik editor, stop editing, baru kita close. Nah, setelah itu kita akan klik kanan, terus pilih properti teman-teman. Habis itu kita akan pilih yang simbologi, terus pilih yang kategori. Di bagian value ini baru pun kita tambahkan teman-teman keterangan yang sudah kita buat itu, yang kita tambahkan tadi di bagian yang open attribute tadi. Nah, setelah itu kita akan edit di value. Setelah edit di value, maka dia akan tampil seperti ini teman-teman, yang sudah kita tambahkan tadi. Tinggal pilih warna yang kita mau atau kita yang sesuaikan. Contohnya saya pilih yang ini, hijau, terus kita oke kan. Kita klik. Nah, inilah hasilnya teman-teman, hasil dari peta CO.